Oke, udah apa tadi ya? Kita fair ya. Oke. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Kompleks Perumahan Profesor Dr. Saidi Sahara, ada juga Dr. Fahmi di sini hadir, ada Dr. Eko dan segala semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semua jamaah yang hadir dan anak-anak sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bi khairis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linairil ridha was sa'adah. Walhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma assalatu wassalam ala Rasulillah khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bittamami wad dawam. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kesyukuran, ungkapan syukur kita harus panjatkan setiap saatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya jika kita sadari, kita cermati, apapun yang kita nikmati setiap harinya, bersinggungan kita dengannya, kita temui di dunia ini, hakikatnya tidak akan pernah ada kalau Allah tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan bumi dan alam semesta. Pulpen ini sepertinya adalah ciptaan manusia, tapi pulpen ini tidak akan pernah ada kalau manusianya tidak ada. Lagi-lagi semua yang ada di dunia ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab suci kita dibuka dengan suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin. Rabb itu nama hanya milik Allah, tidak bisa dipakai untuk makhluk yang lain. Karena Rabb itu artinya adalah penguasa, pengatur, pemilik alam semesta. Maka harus kita sadari setiap harinya, setiap nikmat yang kita terima, apapun bentuknya, perasaan, benda, keadaan, harus kita sadari bahwa itu semuanya karena Allah dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang tidak bisa bersyukur dalam kesehariannya, bukan karena tidak mampu mengucapkan alhamdulillah, bukan karena tidak mampu untuk bersyukur, tetapi ada satu hal yang banyak luput dari manusia pada umumnya, terutama muslim. Apa itu? Adalah irfanin ni'mah, menyadari bahwa itu nikmat. Ini yang banyak orang tidak bisa lakukan. Saya beri contoh. Kita setelah bangun tidur disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Keluar dari WC, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi adhaba. Setelah makan, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi at'amana. Hampir setiap aspek kehidupan kita dituntun, kita diperintahkan, diajarkan untuk senantiasa bersyukur sampai hal bangun tidur. Karena ternyata banyak orang yang tidak menganggap kalau bisa bangun tidur itu adalah nikmat. Maka di situ kekurangan kita. Maka disindir oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an sekurangnya 4 kali dengan redaksi yang mirip, dengan kata-kata yang mirip. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah satunya dalam Quran surah As-Sajdah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kami jadikan bagi kalian pendengaran, mata, penglihatan, akal fikiran,
tapi ternyata sedikit yang bisa bersyukur. Salah satunya itu tadi penyebabnya. Tidak banyak orang yang bisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya, apa yang ia terima adalah sebuah nikmat. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para ulama yang mana karena jasa-jasa beliau semua itu kita merasakan Islam. Kita tidak Islam karena langsung dapat dari Nabi, tidak Islam langsung dapat dari para sahabat, tapi di situ ada deretan nama-nama sampai kepada orang tua kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ini tidak berlangsung lama. Oke. Tema kita hari ini jamaah sekalian sebagaimana yang diberikan kepada panitia, saya mendapatkan tema adalah tentang cerdas dalam berteknologi. Oke. Sebelum itu, kita sudah biasa mendengar kata-kata cerdas. Bahkan mungkin kalau ditanya, anak-anak pun bisa mendefinisikan atau menjawab apa itu cerdas. Cerdas itu apa? Pintar. Cerdas itu apa? Cerdik. Cerdas itu apa? Lincah. Mungkin setiap kita memiliki jawaban yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Tapi yang ingin saya sampaikan, dulu itu atau zaman dulu, termasuk saya waktu kecil, ukuran kecerdasan itu selalu diukur kalau anak pintar matematika, kalau anak pintar berpikir logis, matematik, berhitung. Kalau anak pintar gambar tapi tidak pintar matematika, tidak pintar, itu dianggap anak yang bodoh, anak yang kurang cerah masa depannya. Padahal sebetulnya anggapan seperti itu kurang benar dan kurang baik. Karena setiap kita dikatakan dalam pepatah Arab, kullu syai'in maziyyah. Setiap segala sesuatu itu punya kelebihan. Jika seseorang pandai mendengar, pastilah yang lain pandai berbicara. Jika seseorang yang lain pandai menghafal, pastilah yang lain pandai yang lainnya. Seperti itu Allah menciptakan kita memiliki segala bentuk macam kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada setiap individunya. Itu sunnatullah. Kalau seandainya makhluk ini semuanya sama, maka tidak indah. Seperti kita melihat pemandangan semuanya hijau, itu tidak indah. Di situ harus ada burung yang berwarna, ada awan, ada langit. Maka terjadilah kombinasi yang indah untuk dinikmati. Begitu juga kita untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi. Maka setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Jemaah sekalian, anak-anak sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan tentang cerdas dalam berteknologi ini, jangan pernah lupa setiap kali berada di dalam masjid, maka kita pun harus bersyukur. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah lupakan bahwa ketika kita berada di dalam masjid, kita harus pandai bersyukur. Kenapa? Begitu kita masuk ke dalam masjid, maka kata Rasulullah 4 keutamaan akan kita dapatkan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma ijtama'a qaumun min fi baitin min buyutillah, kaum manapun yang berkumpul di salah satu masjid dari seluruh masjid yang ada di dunia ini, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari, mengingatkan, menasihat, berzikir, wirid dan sebagainya, illa nazalat alaihimus sakinah. Itu yang pertama. Mereka akan mendapatkan ketentraman. Saking tentramnya biasanya masjid musola itu mudah orang talalok, saking tentramnya dan nyamannya. Iya kan? Iya, itu karena Allah turunkan ketenangan. Hiruk pikuk bekerja, begitu jeda masuk masjid, wah, baru duduk sebentar, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik, tenang betulan, nggak ada suaranya. Itu salah satu keutamaan nazalat alaihimus sakinah, mereka diberikan ketenangan. Bahkan mungkin kalau punya utang di luar lupa itu, begitu masuk masjid, keluar masjid ingat lagi. Itu yang pertama. Kemudian apa?
Khaffat alaihimul malaikah, malaikat itu mengayomi mereka. Khaffat itu istilah kata untuk membahasakan menaruh sayapnya. Malaikat itu bersayap, maka begitu di khaffat itu dinaungi namanya. Makin tenang lagi, tidak kepanasan, apalagi masjidnya ber-AC, musolanya ber-AC. Kemudian apa lagi? Zakarahumullah fi man indah. Allah akan membanggakan siapa saja yang berada di masjid maupun musola. Musola ini bisa juga kita sebut masjid, karena musola itu bahasa Arab, artinya tempat sholat. Maka dia akan disebut di hadapan para malaikat yang di langit. Disebut sesuai KTP kita, kalau enggak nanti tertukar. Warida Muslim, bahkan mungkin bin. Kira-kira bisa tidak seperti itu? Bisa, Allah Maha tahu. Itu beberapa kelebihan, keutamaan yang kita dapatkan begitu kita masuk ke dalam masjid, dan itu harus kita syukur. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembahasan kita malam hari ini, yakni adalah cerdas dalam berteknologi. Jika kita berbicara cerdas tadi, persepsi orang, pandangan orang cerdas itu pintar matematika dan lain sebagainya. Di sini banyak para praktisi pendidikan, ada prof, ada banyak doktoral di sini, banyak guru, banyak ustadz-ustadz di sini. Pastilah pernah mendengar yang namanya Howard Gardner. Coba dilanjutkan. Oh, ini di pembahasan kita, ternyata terlewat saya. Jadi malam ini kita akan bahas 2 poin saja. Yang pertama yakni adalah kecerdasan dalam pandangan Islam. Lalu yang kedua adalah kiat cerdas dalam berteknologi. Lanjut. Oke, ini cuplikan saja. Pasti apalagi di sini banyak guru-guru sudah terbiasa dalam dunia pendidikan, kita mengenal yang teori pendidikan ini, Howard Gardner, yang menyatakan bahwasanya kecerdasan itu ada 8 sampai 9. Dan ini menapik, teori ini apa? Menapik yang mengatakan yang pintar itu hanya yang pintar matematika. Oh tidak, anak yang pintar menggambar itu juga cerdas, cerdas visual. Anak yang pandai seni bergitar itu juga cerdas, kecerdasan musikal. Anak yang pandai berbicara kepada orang lain, pandai mempengaruhi orang lain, itu kecerdasan interpersonal. Anak yang pandai atau seseorang yang pandai mengolah dirinya, itu kecerdasan intrapersonal, dan sebagainya sampai 9 atau 8 itu. Ini masyhur. Howard Gardner itu salah satu ahli psikologi dari Harvard University Amerika Serikat. Nah, begitu. Oke, ini tapi kita tidak bahas ini. Kita lanjutkan. Baik. Yang pertama tadi kita akan bahas tentang kecerdasan dalam pandangan Islam. Kalau kita membawa nama Islam atau embel-embel Islam, maka apapun itu harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ada beberapa istilah kecerdasan di dalam Al-Quran, dan itu banyak sekali. Di situ bisa dilihat, anak-anak juga bisa memperhatikan di situ ada al-aql, ada lub, ada fuad, ada hilm, ada nuha, ada fikr, ada fiqh, ada tadabbur, zikr, basirah, dan lain-lain. Kemudian dalam sunnah, dalam hadis Nabi, dalam perkataan para sahabat, perkataan para ulama, ada istilah-istilah lain. Ada akil, ada zakat, ada mahir, ada fatanah, ada alim, ada najabah, ada saqif. Ini ada saqif, ya kan? Saqif itu artinya zu saqafatin katsirah. Saqif itu bahasa Arabnya zu saqafatin katsirah, orang yang memiliki wawasan yang luas. Itu saqif. Bagus namanya. Dan lain-lain. Oke. Tapi tidak mungkin kita akan bahas semuanya, maka pada malam hari ini kita akan bahas 4 istilah saja. Boleh lanjut, Bang Ilham. Oke. Ini dia. Yang pertama kita akan bahas istilah dalam Al-Quran, yakni adalah al-aql. Pernah menemukan kata-kata al-aql dalam Al-Quran? Ada yang pernah menemukan? Ada yang pernah menemukan al-aql dalam Al-Quran? Dapat hadiah. Ada yang pernah menemukan al-aql dalam Al-Quran? Tidak akan pernah ditemukan kata-kata al-aql dalam Al-Quran. Al-aql atau yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi akal,
Itu tidak ada ucapan atau kata-kata akal atau akilun, tetapi di dalam Al-Quran tertulis dengan bentuk kata kerja. Apa itu? Ta'kilun, ya'kilun, seperti itu. Ta'kiluna, seperti itu yang banyak. Dan jumlahnya setelah kami cek dalam kamus Al-Quran, jumlahnya kurang lebih diulangi 49 kali kata-kata yang berkaitan dengan akal atau yang kita pahami dengan akal. Nah, akal di sini adalah kemampuan seseorang menggunakan akal dan fikiran, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-An'am ayat 32 ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Tidak lain kehidupan dunia itu merupakan coba-coba, permainan dan senda gurau saja. Ya kan? Seperti itu. Dan dilanjutkan di situ, waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun, dan kehidupan akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan itu? Ini salah satu contoh. Ada yang mungkin yang lebih umum di telinga kita dalam surah Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi kata akal ini di dalam Al-Quran bentuknya semuanya kata kerja yang memerintahkan kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk berpikir, menggunakan akal dan pikiran, sehingga hasilnya nanti apa? Menjadi seorang yang akil, seseorang yang pandai menggunakan akal dan pikiran. Lalu istilah yang kedua masih di dalam Al-Quran, yakni adalah al-lub atau labibun. Al-lub atau labibun itu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 190. Ini ayatnya juga masyhur, sering dibaca oleh Ustadz Warid waktu imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Mana lub sama labibnya? Nggak ada. Albab, albab itu adalah bentuk jamak dari lub atau labib. Labibun, labibani, albabun. Nah, jadi ulil albab. Lalu apa maksudnya lub di sini? Lub atau labib maknanya adalah seseorang yang mampu menggunakan nalar dan hatinya. Ini lebih dalam lagi. Nalar berarti bisa mempertimbangkan ini salah, ini benar, lebih dalam dia berpikir, dan hatinya. Ini istilah yang kedua. Lalu ada istilah yang ketiga. Ini mungkin lebih familiar di telinga kita, lebih umum, lebih sering kita dengar. Ini adalah al-fatanah. Anak-anak, apa itu fatanah? Ada yang tahu apa fatanah? Betul, cerdas. Itu sangat umum. Fatanah itu salah satu sifat wajib bagi Rasul. Bagus, sifat wajib bagi kamu dapat hadiah. Silakan diambil. Oke. Fatanah itu adalah sifat wajib bagi Rasul, salah satunya. Artinya kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia artinya cerdas, begitu saja. Tapi apa sebetulnya fatanah itu? Fatanah itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengerjakan sesuatu dengan sempurna, maka disebut fatanah. Dan semua rasul utusan Allah memiliki sifat fatanah. Selain ada siddiq, ada tabligh, ada fatanah. Maka semua utusan itu memiliki sifat fatanah, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Atau dalam kamus bahasa Arab, fatanah itu artinya sari', fahima bis sari', atau dia paham dengan cepat. Itu fatanah, karena sempurna
Seperti itu. Dan ini banyak melekat pada Rasul. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Quran surah Ali Imran 164 yang kami nukil di situ adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah sampai akhir ayat. Dan benar-benar Allah itu telah menganugerahi kepada orang-orang yang beriman itu adalah seorang utusan yang bagaimana? Yang memiliki sifat fatonah. Bagaimana bisa dikatakan fatonah? Memahami dan dapat mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Coba, tidak ada orang yang sempurna seperti Rasul yang bisa mengerjakan tugas-tugas berat. Apa tugasnya di situ? Yang pertama, yatslu alaihim ayati, menyampaikan ayat-ayat Allah, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh para Rasul dan Nabi. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Wal hikmah, dan mengajarin hikmah. Maka ini salah satu sifat kecerdasan yang berada di deretan paling atas. Dan yang terakhir di situ ada istilah al-kayyis. Ini mungkin masih asing di telinga kita. Ini ada dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini terdapat dalam kitab At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa dikatakan di sini? Al-Kayyis itu adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dirinya. Itu Al-Kayyis namanya, mengontrol dirinya. Maka disebutkan dalam hadis, siapa itu orang yang cerdas? Diterjemahkan cerdas, Al-Kayyis itu yaitu orang yang bisa mengendalikan nafsu dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Itu dia. Jadi ini beberapa istilah kecerdasan yang mungkin disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lalu kita akan masuk kepada poin yang kedua, yakni adalah kiat cerdas dalam berteknologi. Ya, silakan. Oke, jadi hanya ada dua. Saya seringkas mungkin. Jadi kiat untuk cerdas dalam berteknologi itu setidaknya bisa saya katakan seperti itu ada dua. Yang pertama adalah al-isti'dad, kata para ulama. Apa itu al-isti'dad? Berbekal. Dalam pepatah Arab dikatakan man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, pastilah ia akan bersiap-siap. Maka kiat pertama cerdas dalam berteknologi. Sebelumnya kita batasi teknologi ini yang lebih dekat dengan kita, yakni seperti internet dan bermedia sosial. Karena sebenarnya teknologi itu sangat luas sekali. Segala sesuatu yang memudahkan tujuan manusia itu bisa disebut dengan teknologi. Teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Jadi itu sangat luas. Tapi kita sempitkan, artinya di sini adalah bagaimana kiat kita cerdas dalam bermedia sosial atau berinternet. Itu yang paling urgent saya pikir. Yang pertama adalah berbekal, al-isti'dad. Apa maksudnya? Allah berfirman dalam rentetan ayat tentang haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kalau mau pandai berinternet, pandai bermedia sosial, yang pertama harus dikuatkan iman dan takwanya. Itu yang pertama. Takwa itu memiliki arti, ayo siapa yang tahu? Takwa, anak-anak. Takwa apa artinya? Kita skip, nanti kita tanya lagi. Takwa itu secara ahli bahasa paling mudah artinya takut. Tapi sebenarnya takwa itu banyak maknanya. Ulama memberikan rincian setidaknya 4
lebih banyak sebetulnya, dan saya akan sampaikan satu di sini, yakni yang termasuk makna takwa adalah at-ta'anni. At-ta'anni itu artinya pelan-pelan dan hati-hati. Ini pernah di Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, dia sedang bercerita seperti itu, wahai Umar, bagaimana kalau kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Maka kata Umar, syamirtu, saya akan melipat lengan baju saya dan saya akan jalan pelan-pelan, wattaqaitu, dan aku akan hati-hati. Maka bekal pertama kali adalah takwa, dan salah satu unsur takwa adalah kehati-hatian. Setelah berbekal dengan takwa, berbekal dengan ilmu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar, tepat dan baik. Karena sekarang banyak orang asal menulis di media sosial, asal berucap di internet, yang akhirnya apa? Ada yang ditangkap, ada yang menghina orang lain padahal tidak kenal, ada yang mencela orang lain padahal tidak pernah ketemu. Mudah sekali berbuat yang tidak baik. Maka yang pertama yang dilakukan adalah berbekal. Dan yang terakhir yang harus dikerjakan agar cerdas dalam berteknologi atau berinternet di sini adalah mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu selalu mendorong kepada hal-hal yang buruk kalau tidak dikendalikan. Nafsu, tapi nafsu tidak boleh dihilangkan seperti setan. Kalau setan boleh kita tendang jauh-jauh, nggak boleh ada dalam kehidupan kita. Kalau nafsu tidak bisa. Gimana kalau kita menghilangkan nafsu? Lihat makan, makanan nggak nafsu, mau apa nggak nafsu, nggak boleh. Nafsu yang boleh adalah dikendalikan. Makanya kita puasa dibatasi sampai maghrib. Bahkan takjilul iftar, menyegerakan berbuka puasa itu adalah nggak boleh lanjut. Untuk apa? Untuk biar ada ritmenya. Nafsunya tidak dibuang, tapi dikendalikan. Begitu juga ketika berinternet, berteknologi, harus dikendalikan nafsunya agar tidak kebablasan. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini tidak terlalu lama. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang pas. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Tapi saya mohon izin, sebelum saya tutup, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan look? Tulis gak? Saya kasih hadiah. Ibu-ibu juga bolehlah, siapa aja, semuanya berarti. Angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan look atau labib? Bagus sekali. Sini nak, silakan maju. Ya, sini. Boleh maju ke depan. Selanjutnya, bekal apa yang harus kita siapkan agar kita cerdas dalam berteknologi? Bagus sekali. Maju ke depan. Terakhir. Ya, silakan maju. Siapa namanya? Ya, terima kasih. Maju, ambil hadiahnya. Yang terakhir, siapa nama penceramahnya? Oke, berdapat hadiah. Kita fair, ya. Oke. Baik, demikian sekali lagi saya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.